Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini guys. Hari ini kita akan bahas mengenai rumus isi harta di SPT tahunan orang pribadi 2022 ya, terutama harta PPS, gimana cara isinya ya. Nah, dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dulu teman-teman, seperti biasa, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini dan seluruh universe pajak smart ini ya, adalah pendapat pribadi gue 100% gitu guys ya. Ini semua bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi kalau salah, tolong Anda koreksi langsung di komentar ya teman-teman. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi teman-teman, isi video ini bukanlah saran profesional untuk Anda ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Jadi teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP, bukan AR ya, ke penyuluh apabila Anda mau bertanya lebih spesifik lagi tentang perpajakan lu gitu. Nah, Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Nah, dan di bulan Januari 2023 ini kita masih mau promosi lagi. Januari, Februari, Maret, 3 bulan teman-teman ya, 3 bulan berturut-turut kita ada program yang terdahsyat dan terbaik tahun ini ya di dunia persilatan perpajakan Indonesia ya, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan teman-teman buat teman-teman supaya Anda berani menghadapi petugas pajak SP2DK, pemeriksaan, hingga berani berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Sekarang konsultan pajak sudah sangat mahal sekali ya. Jika Anda masih takut bertemu dengan petugas pajak, nah masih ada mindset yang ketakutan gitu, maka program STP ini solusi tepat buat Anda ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif di PSTP, di grup Telegram bersama saya langsung, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam guys. Dan hari Jumat tuh hari ini ya, ketika terbitnya video ini ya. Itu paling seru deh, PSTP itu paling seru tiap Jumat malam, kadang-kadang sampai tengah malam gitu teman-teman. Oke, itu guys ya, segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini teman-teman. Oke, kita mulai. Apa sih isi harta SPT 2022? Nah, ini teman-teman yang paling penting ya. Bagaimana cara mengisi SPT 2022 terutama di bagian harta. Ini banyak orang masih bingung, bahkan konsultan pun banyak yang bingung gitu. Bukan bingung ya, maksudnya agak ragu-ragu cara ngitungnya gitu. Nah, jadi sangat simpel teman-teman ya, sesimpel anak-anak SD gitu. Sekolah anak SD juga bisa sebenarnya. Harta 2022 adalah harta kondisi 31 Desember 2022. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, ini jadi rumit gara-gara lu tuh punya pikiran yang rumit gitu, teman-teman ya. Sesimpel itu. Harta 2022 adalah kondisi yang sebenarnya per 31 Desember 2022, teman-teman. Nah, apakah di sana ada harta PPS? Jawabannya iya. Oke, ada harta PPS. Apakah harta PPS itu perlu disebutkan? Yang nomor ini loh harta PPS, yang nomor ini bukan harta PPS. Jawabannya tidak perlu teman-teman ya. Semua harta PPS tergabung di SPT 2022. Tidak perlu dijelaskan yang mana harta PPS, yang mana bukan harta PPS. Tidak perlu dibeda-bedakan juga, tidak perlu teman-teman ya. Yang penting kita perlu lihat totalnya saja teman-teman. Kita cukup lihat totalnya saja untuk kita membandingkan kenaikan year on year, tahun ke tahun dari 2021 plus PPS dibandingkan dengan harta 2022 Anda. Oke, kenaikan year on year inilah yang harus cocok dengan penghasilan 2022 Anda dikurangi dengan biaya hidup Anda di 2022. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, nanti kita kasih contoh. Jadi, kenaikan year on year kalau lebih tinggi dibandingkan dengan potensi kenaikan Anda, berarti indikasinya ada penghasilan tambahan yang belum dilaporkan atau belum dibayar pajaknya. Anda tinggal bayar pajaknya saja, gitu teman-teman. Simpel sekali sebenarnya hitung pajak itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Bagaimana rumus untuk harta 2022? Oke, rumusnya gampang teman-teman ya. 2022 hartanya itu adalah harta 2021 ditambah harta PPSK 1 tambah PPSK 2 ditambah pas final di 2022 jika Anda ikut pas final, ditambah penghasilan 2022 dikurangi dengan biaya hidup dan kurangi dengan biaya-biaya lain sepanjang 2022. Jadi semua harta 2021 tambah harta PPS tambah pas final tambah penghasilan 2022 kurangin biaya hidup, kurangin biaya-biaya lain-lainnya. Udah gitu. Itulah sebenarnya adalah harta Anda di 2022 maksimalnya gitu teman-teman ya, maksimalnya. Itulah maksimal harta Anda di 2022. Jika harta Anda ternyata lebih dari yang
angka tadi itu, maka potensi ada penghasilan tambahan yang belum lu bayar. Tinggal dibayar aja teman-teman ya. Nah, gitu. Sekarang kita lihat ke Google Sheet. Nah, supaya kita langsung lihat perhitungannya bagaimana ya. Ini contoh teman-teman, ini contoh ya. Kondisi tahun sebelumnya, nah kita lihat contohnya. Kondisi tahun sebelumnya, contoh ya, harta Anda di 2021, contohnya ini. Harta 2021 anggaplah ada 1,2 M. Contoh nih ya, harta di 2021 1,2 M. Kemudian Anda ikut PPS nih, Anda ikut PPS K1 ada 200 juta contohnya. Ikut PPS K2 ada 300 juta contohnya. Kemudian tiba-tiba Anda ikut pas final di 2022 ini ya. Jika ada ya, jika ada. Kalau Anda nggak ngerti pas final itu apa ya udah berarti Anda nggak ikut. Jadi, harta 2021 tambah PPS K1 tambah PPS K2 tambah pas final, totalnya ini semua. Nah, totalnya inilah yang kita maksud dengan harta tahun sebelumnya. Jadi supaya lu nggak pusing teman-teman ya, supaya lu nggak bingung, yang dimaksud dengan harta tahun sebelumnya adalah semua ini. 2021 plus PPS K1 plus PPS K2 plus pas final. Itulah harta tahun sebelumnya, yang warna kuning. Oke. Sekarang penghasilan Anda. Penghasilan 2022 itu bisa berasal dari omset usaha dagang Anda, bisa dari pekerjaan dari kantor, bisa penghasilan lainnya. Oke. Contoh, Anda punya omset usaha dagang, anggaplah Anda dagang nih, jual barang, entah jual apa gitu ya. 2 miliar contohnya omsetnya. Omset 2 miliar. Ingat teman-temannya, omset bukanlah penghasilan ya. Omset bukanlah penghasilan. Omset itu adalah nilai penjualan. Nah, berapa profit bersih dari dagang Anda? Contoh 30% ya. Orang tuh dagang bisa untung 50%, bisa 30%, bisa 10%, bisa jual rugi. Jadi tidak angkanya tidak pasti, tetapi contoh saja teman-teman ya. Contoh dari usaha dagang 2M ini profitnya Anda 30%. Oke, maka dapatlah di sini 600 juta. Inilah penghasilan Anda dari usaha dagang, teman-teman. Kemudian penghasilan dari kerja di kantor. Siapa tahu Anda selain usaha dagang, Anda juga bekerja di sebuah kantor. Maka anggap contoh 10 juta sebulan, berarti kan 120 juta penghasilan Anda selama setahun. Kemudian penghasilan lain 2022, mungkin Anda ada jadi agen asuransi, mungkin Anda ada terima komisi, ada terima hadiah dan sebagainya, 50 juta contohnya. Maka total penghasilan Anda selama 2022 adalah yang warna oranye ini, 770 juta. Oke. Sekarang pengurang. Pengurangnya adalah biaya hidup. Contoh, Anda punya biaya hidup 20 juta per bulan. Contoh itu teman-teman, orang bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah ya. Nah, 240 juta setahun, teman-teman ya. Nah, maka maksimal kenaikan harta Anda ya, kenaikan harta Anda adalah penghasilan kurang biaya dong. Penghasilan kurang biaya yaitu nah, D13 kurang D16. Penghasilan dikurang dengan biaya hidup 530 juta. Oke, 530 juta adalah potensi maksimal kenaikan harta year on year Anda. Oke, kenaikan hartanya ya. Nah, contoh warna kuning lagi nih. Contoh harta 2022 Anda yang real nih ya, real 31 Desember 2022, ternyata setelah dihitung hartanya adalah 2,3 M. Ingat teman-teman yang di atas ya, yang di atas tadinya 1,8 M, tahun ini jadi 2,3 M. Maka kenaikan harta Anda adalah 500 juta. Gitu ya. Dulu 1,8, sekarang 2,3, berarti kenaikannya adalah 500 juta. Oke. Sedangkan potensi maksimal kenaikannya adalah 530. Berarti apa? Berarti true ya. Nah, D18 lebih besar daripada D21. Maka ini true. Artinya potensi kenaikan harta Anda masih lebih besar daripada kenaikan yang sesungguhnya. Oke. Maka kewajaran SPT Anda adalah true gitu. Kalau ini false, contoh gimana? Kenaikan Anda kan maksimal 530 juta. Tetapi setelah dihitung, ternyata harta lu 2,5 M. Contohnya. Ternyata dulu 1,8, sekarang 2,5 M. Maka kenaikannya 700 juta. Nah, padahal potensi kenaikannya itu cuma 530 juta. Maka ini false, teman-teman ya. Maka ini false. Artinya, ini tidak wajar SPT-nya. SPT-nya tidak wajar. Ya. Karena kenaikan harta lu lebih tinggi dari potensi maksimal kenaikan harta. Oke. Nah, berarti apa? Berarti ada potensi penghasilan yang belum dilaporkan senilai 170 juta. Gitu teman-teman ya. Nah, tapi bagaimana solusinya? Solusinya bukan hartanya diturunin ya. Banyak orang berpikir, kalau gitu gue turunin hartanya. Gue tidak laporkan sebagian, gue sembunyikan sebagian. Bukan teman-teman ya, bukan itu solusinya ya. Bukan hartanya diturunin, tetapi pajaknya yang dibayar. Gitu teman-teman ya. Ya siapa tahu Anda lupa. Mungkin, ada penghasilan sewa yang belum dilaporkan. Mungkin ada penghasilan deposito belum dilaporkan. Kan deposito sudah kena pajak final ya. Mungkin ada penghasilan hadiah yang belum dilaporkan. Atau mungkin omset Anda masih salah. Mungkin omset
UMKM-nya lebih tinggi contohnya, atau mungkin ada penghasilan lainnya, ada hadiah dan sebagainya, gitu ya teman-teman. Jadi solusinya bukan nurunin harta, tetapi pajaknya yang dibayar, tinggal ditambah aja teman-teman ya. Gitu teman-teman, sesimpel itu untuk menghitung rumus untuk menghitung harta 2022. Oke. Nah, sekarang kita lihat biaya hidup ya. Apa yang dimaksud dengan biaya hidup? Biaya hidup itu yang dimaksud adalah semua yang habis terpakai ya, tidak berubah bentuk jadi aset. Contohnya apa? Makan, listrik, air, sewa bangunan, sewa rumah gitu ya. Bunga bank, bunga KPR, kemudian bayar asuransi, premi asuransi yang hangus ya, bayar asuransi yang hangus. Nah, kemudian bayar uang sekolah anak, bayar pajak, termasuk uang tebusan PPS ya teman-teman. Kan uang PPS dibayar di 2022 ya, maka uang tebusan PPS termasuk sebagai biaya hidup Anda. Nah, yang bukan biaya hidup adalah semua yang berubah bentuk jadi aset. Contohnya apa? Pokok hutang KPR. Anda bayar, kan ini ada uang keluar, terbayar nih. Tetapi buat bayar KPR, pokok hutangnya itu bukanlah biaya, karena dia berubah jadi aset. Oke, tetapi bunga KPR-nya itu adalah biaya. Oke, nah pokok hutang KPM juga sama. Gitu teman-teman. Nah, sesimpel itu teman-teman, yang mudah-mudahan nangkap ya teman-teman. Kalau nggak masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar nanti ya. Oke. Sekarang gimana dengan harta PPS di SPT 2022? Harta PPS ya teman-teman. Nah, harta PPS K1 maupun K2 itu tidak masuk di SPT 2021. Itu kita sudah paham ya. Harta PPS tidak masuk di SPT 2021. Nah, harta PPS K1 maupun K2 dilapor langsung di SPT 2022. Oke. Harta PPS K1 dan K2 dilapor di SPT 2022 sebagai harta perolehan dengan tahun 2022. Teman-teman ya, walaupun Anda belinya di 2010, 2018, atau 2014, semua itu dilapor di SPT 2022 sebagai harta dengan perolehan 2022. Oke, karena Anda ikut PPS kan di 2022. Gitu. Nah, sekarang kalau harta itu sudah berubah wujud, bagaimana? Banyak orang bertanya nih, dulu gue lapor PPS itu sebuah mobil. Sekarang mobil udah gue jual, gue beli mobil baru, atau gue beli motor, atau gue beli rumah. Bagaimana dong? Nah, gampang teman-teman ya, gampang. Nggak apa-apa teman-teman ya, semua sudah dijual tuh, sudah berubah wujud, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah, Anda tinggal laporkan sesuai kondisi 31 Desember 2022. Itu teman-teman ya. Sebagai apa? Sebagai wujud yang baru. Gitu teman-teman. Tidak perlu Anda menjelaskan, dulu gue beli mobil, gue lapor PPS mobil, sekarang mobil ini sudah berubah jadi mobil yang baru. Tidak perlu ada penjelasan seperti itu teman-teman ya. Tidak perlu, Anda bingung nanti, lu bingung ya. Jadi nggak usah kasih penjelasan seperti itu. Cukup lapor kondisi 31 Desember 2022. Kalau mobil itu sudah dijual dan berubah jadi mobil baru, maka mobil baru ini dilaporkan. Kalau rumah dulu dilaporkan sudah berubah jadi mobil, maka mobil ini dilaporkan. Kalau dulu ada deposito, sekarang deposito itu sudah cair menjadi sebuah mobil, maka mobil ini dilaporkan. Bukan deposito dulu ya. Yang PPS kita lupakan. Kita lupakan PPS itu. Yang kita mesti laporkan adalah 31 Desember 2022, barangnya apa, bentuknya. Gitu teman-teman ya. Segampang itu teman-teman. Nah, jadi kita tidak perlu menjelaskan harta PPS itu dulu seperti itu, sekarang berubah wujud jadi seperti ini. Tidak perlu ada penjelasan seperti itu, nanti bingung. Yang penting totalnya saja. Yang penting total nilai rupiahnya saja yang kita perhatikan, teman-teman. Nah, ada orang bertanya, kalau harta PPS dulu gua lapor sebuah motor, terus motornya gue jual, terus uangnya gue pakai habis buat biaya hidup. Bagaimana dong? Nah, gampang teman-teman ya. Harta PPS yang sudah tidak ada di 2022, Anda tidak perlu laporkan lagi di SPT 2022. Gitu teman-teman ya, segampang itu, semudah itu ya. Harta PPS yang sudah tidak ada, maka tidak perlu lagi dilaporkan di SPT 22. Apakah jadi masalah? Nggak masalah teman-teman ya. Nah, banyak orang bertanya, loh kalau gitu harta gue turun dong. Kan dulu gue punya mobil di PPS, gue laporin sebuah mobil. Kemudian mobil gue jual, gue pakai untuk biaya hidup. Sekarang gue nggak laporkan. Berarti kan hartanya turun dong. Jawabannya iya teman-teman. Iya, nggak ada masalah. Ya, harta SPT kita itu turun dibanding tahun lalu, nggak ada masalah. Berarti kan kita mungkin lagi rugi, lagi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu hal yang biasa teman-teman ya. Nggak ada masalah. Harta turun tuh nggak ada masalah. Oke, yang jadi masalah adalah harta lu naik melebihi dari penghasilan yang lu laporkan. Itu yang jadi masalah. Berarti kan ada potensi penghasilan yang lu belum laporkan. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau harta PPS yang investasi bagaimana? Harta PPS investasi, kalau dia dari luar negeri, jadi harta PPS yang dari luar negeri yang kita mau bawa ke dalam negeri, maka harus masuk ke Indonesia sebelum 30 September 2022 kemarin. Ya, harus sudah masuk ke Indonesia. Nah,
Kemudian yang sudah masuk Indonesia ataupun yang memang sudah ada Indonesia sebelumnya, yang Anda mau investasikan itu diinvestasikan sebelum 30 September 2023 ya, 2023 ya, bukan 2022. Jadi masih lama, masih tahun ini, masih panjang ya. September tahun ini batas untuk Anda menginvestasikan. Oke. Investasi kemana? Cuma ada dua teman-teman ya. Investasi ke SBN, sertifikat berharga negara, surat berharga negara, atau ke SDA terbarukan, sumber daya alam terbarukan. Mungkin lu taruh uangnya di sebuah perusahaan batu bara gitu, atau perusahaan yang bikin energi dari hidrogen gitu, atau apalah gitu. Nah, tapi supaya Anda nggak cari gara-gara, nggak ribet gitu, langsung ke SBN saja teman-teman ya. Bunganya tinggi, jangka waktunya panjang, enak lagi gitu ya. Jadi paling enak adalah SBN, belilah SBN. Nah, tetapi SBN itu katanya bank-banknya itu sekarang tidak selalu terbuka ya. Jadi Anda mesti datang ke bank bilang, saya mau ikut SBN PPS nih, kapan lagi dibuka nih? Karena nggak tiap bulan buka gitu. Jadi sekarang lagi nggak buka katanya. Jadi kita tunggu aja. Pokoknya sebelum September Anda harus investasikan. Oke? Dan investasi PPS harus ditahan 5 tahun berturut-turut ya. Kalau Anda beli SBN, tuh SBN sudah otomatis 5 tahun kunci. Gitu. Dan Anda perlu laporkan setiap tahun sebelum 31 Maret selama 5 kali berturut-turut. Nah, kalau Anda sudah investasikan tahun kemarin, maka perlu dilapor di Maret ini, sebelum Maret ini, tahun pertama Anda. Kalau Anda belum investasikan, berarti kan lu mungkin investasikan di tahun ini, nah, maka laporan pertamanya adalah tahun depan, 2024. Gitu, teman-teman. Selama 5 kali berturut-turut. Oke, terus kalau orang ikut pas final di 2022, bagaimana? Nah, harta pas final, kan di tahun 2022 nih, harta pas final juga sama seperti PPS perlakuannya teman-teman. Dilapor sebagai harta 2022 di SPT 2022 dengan kondisi 31 Desember 2022. Gitu teman-teman. Nah, Anda tidak perlu menjelaskan pas final ini, dulu pas final bentuknya apa, sekarang bentuknya ini. Tidak perlu dijelaskan. Pokoknya sekarang langsung kondisi 31 Desember 2022. Jadi Anda nggak bingung. Gitu teman-teman. Ya. Nah, sesimpel itu teman-teman ya, kita kembali lagi ke sini sebentar ya. Jadi, kondisi tahun sebelumnya adalah semua harta 21, PPS pas final, ini kondisi sebelumnya, dibandingkan dengan yang di bawah sini, dibandingkan dengan hartanya tahun ini, kenaikannya berapa, itulah yang mesti Anda perhitungkan dibandingkan dengan maksimal kenaikan harta Anda. Kalau itu nggak cocok, berarti Anda mungkin perlu bayar pajak tambahan. Gitu. Selama itu cocok, maka SPT Anda dianggap wajar. Gitu teman-teman. Nah ini pendapat pribadi saya, perhitungan pribadi saya teman-teman ya. Masing-masing konsultan punya berbagai metode untuk menghitung harta ini. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, buat hari ini itu aja teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu nonton video ini. Awan akan tersedia gratis seperti biasa teman-teman secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan di bulan Januari ini, Januari, Februari, Maret ya, 3 bulan 2023, kita masih lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini guys, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Nah, ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya membantu Anda berani menghadapi petugas pajak ya, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahar konsultan pajak. Kalau Anda masih ada takut, masih ada mindset yang salah gitu ya, takut dengan petugas pajak, maka program STP ini yang tepat buat Anda. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung guys. Di sana kita akan berjumpa di komunitas yang eksklusif sekali PSTP di grup Telegram bersama saya langsung, dan kita akan ada live coaching ketemu di Google Meet setiap Jumat malam jam 8 malam. Dan besok nih, hari ketika video ini terbit, nanti malam kita ada live coachingnya. Oke guys, itu aja. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan di komunitas yang sangat eksklusif ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.